Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, hendaknya kalian mempersiapkan alat tulis kalian agar kalian dapat menulis materi-materi atau hal-hal yang penting dari materi ini. Baik anak-anak sekalian, kita langsung aja. Adapun materi bahasa Arab kelas 6, ya seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah yang akan kita bahas itu pola kalimat, memahami teks, serta cara menganalisis teks. Kemudian berikutnya ini peta kegiatan belajar kita, yaitu penyajian teks, kemudian kosakata dan pola kalimat, kemudian mendengarkan teks, kemudian memahami teks, dan terakhir itu menganalisis teks. Baik, kita langsung aja. Nah, ini adalah teks cerita yang akan kita coba pelajari, kita analisis dan kita pahami. Kemudian ini adalah kosakata-kosakata yang terdapat dalam teks tersebut. Bisa kalian pelajari juga. Kemudian berikutnya ya, Bapak akan bacakan teksnya, kemudian Bapak artikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aliun tilmizun zakiyun wa nasyitun. Ali seorang murid yang pintar dan rajin. Wa yastaqidu minan naumi fi sa'ati tsalisati war-rubu'. Dia bangun dari tidur di jam 3 lebih seperempat. Wala yansa ayyusolli al-tahajjud, dan dia tidak lupa untuk sholat tahajud. Wa yudzakiru durusa, dan dia mengulang pelajaran. Yaqulu abuhu lahu, ayahnya berkata kepadanya, ya Ali idhab ilal masjid waqra'ul Qur'an. Wahai Ali, pergilah ke masjid dan bacalah Al-Quran. Wa yadhhabu ilal masjid lis-salati subhi jama'atan. Kemudian Ali pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Thumma yaqra'ul Qur'an ba'da salati subhi. Kemudian dia membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Fi sa'ati rabi'ati wa nisf, yaitu di jam 4 lebih 30 menit. Yusa'idu Ali ummahu. Kemudian Ali membantu ibunya. Wa yaknusu ghurfatun naum, dan menyapu kamar tidur. Yaktasilu fi sa'ati khamisati wa nisf. Ali mandi di jam 5 lebih 30 menit. Thumma yatanawalul futur. Kemudian dia sarapan pagi. Wa yadhhabu ilal madrasati masyan alal aqdam. Kemudian Ali pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yadkhulul fasla, dia masuk sekolah. Fil madrasati fi sa'ati sabiati ila rubu'. Ya, dia masuk sekolah di jam 7 kurang 15 menit. Thumma yajlisu alal kursi, kemudian duduk di atas kursi. Wa yaqra'ul kitab, dan dia membaca buku. Wa yaktubu durusa, dan dia menulis pelajaran. Wa yastami'u ila sarahil ustad, dan dia mendengarkan penjelasan ustad. Fil waktu istirahat, di waktu istirahat, yazuru alil maktaba. Ali pergi ke maktaba atau mengunjungi maktaba. Wa yasta'iru kitaban dirasiyan, dan dia meminjam buku pelajaran. Wa yarji'u minal madrasati, dan dia kembali dari sekolah fi sa'atil wahida, yaitu di jam 1. Yatanawalu alil ghoda. Ali makan siang ma'usratihi, bersama keluarganya. Wa yastarihu sa'atan, dan dia istirahat selama 1 jam. Thumma yadhhabu ilal masjid li salati asri. Kemudian dia pergi ke masjid untuk salat asar. Wa yata'allamul Qur'an, dan belajar Al-Quran. Yal'abu Aliyun ma'a zumalaihi fi sa'atil khamisati ila rubu'an. Ali bermain bersama zumalaihi, teman-temannya, di jam 5 kurang 15 menit. Thumma yarji'u ilal bait. Kemudian dia pulang ke rumah. Wa yushahidu tilfas, dan dia menonton TV ila sa'ati sadisa, sampai jam 6 sore. Thumma yusallil maghrib. Kemudian dia salat maghrib jama'atan, berjamaah, ma'usratihi, bersama keluarganya. Wa yata'asya. Kemudian dia makan malam. Wa yudzakiru durusa, dan kemudian dia mengulang pelajarannya. Yanamu Aliyun fi sa'atil 'ashira. Kemudian Ali tidur di jam 10 malam. Baik anak-anak sekalian, inilah kosakata-kosakatanya. Bisa kalian lihat ya. Ini kosakatanya. Kemudian kita masuk pada pola kalimat. Pola kalimat, perhatikan pola kalimat berikut. Kalimat secara sederhana dibagi menjadi 2. Kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Pola kalimat sempurna contohnya Aliyun tilmidun zakiyun. Aliyun tilmidun zakiyun. Ali seorang murid yang pandai. Ya. Kemudian pola kalimat tidak sempurna. Ya.
yaitu aliyun, hadza, huwa, anta. Yang pertama kita bahas pola kalimat sempurna. Mengapa disebut dengan dia ini aliyun tilmidun zakiyun, pola kalimat sempurna? Karena orang dapat memahami dan mengerti daripada kata-kata ini atau kalimat ini. Aliyun tilmidun zakiyun. Ali seorang murid yang pandai. Orang mengerti bahwa Ali ini seorang murid yang pandai. Kemudian pola kalimat tidak sempurna, contohnya aliyun. Apabila kita mengatakan aliyun, orang akan bingung maksudnya apa aliyun. Tetapi ketika kita sambung dengan kalimat yang berikutnya, aliyun tilmidun zakiyun, maka orang akan memahami. Maka jadilah dia pola kalimat yang sempurna. Begitu pula hadza. Hadza, apabila kita mengucapkan hadza, orang tidak akan memahami maksudnya apa. Cuma katakan ini, tapi tidak mengerti. Tapi ketika kita sambung dengan kalimat yang lain, contohnya hadza aliyun, ini Ali, maka orang akan paham. Nah, begitulah seterusnya. Secara sederhana, ya. Jadi kalimat sempurna adalah kata-kata yang dapat dipahami dan dimengerti orang lain. Nah, itulah kalimat sempurna. Kemudian sedangkan kalimat tidak sempurna adalah kata-kata yang tidak dapat dipahami dan dimengerti orang lain dan masih membingungkan, dan kata-katanya terdiri dari satu saja, tidak ada sambungan kata yang membuat dia sempurna. Contohnya hadza, berdiri sendiri, nggak ada sambungannya. Huwa, aliyun, anta. Bila kata-kata tersebut disambung dengan kata yang lain sehingga dapat dipahami dan dimengerti, maka jadilah dia kalimat sempurna. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian kita menganalisis atau memahami teks. Ya, teks yang mana ya? Teks yang tadi yang kita telah artikan. Nah, ini ya. Kalau kita pahami daripada teks ini, ya, teks ini bercerita tentang kepribadian Ali dan kegiatan Ali sehari-hari. Adapun kepribadian Ali yaitu dia seorang anak yang pandai dan rajin, suka membaca dan juga seorang murid di sekolah negeri. Dan kegiatan sehari-hari Ali yaitu dia rajin bangun malam sholat tahajud, sholat 5 waktu, suka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, membantu ibunya membersihkan tempat tidur dan menyapu kamar serta mencuci. Ali juga bersosialisasi dengan baik ya dengan teman-temannya. Nah, itu hasil daripada kita memahami teks ya. Kemudian hasil dari penelitian atau menganalisis teks. Nah, dari analisis teks yang tadi, yang ini, ya, kita dapat menganalisis. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, dalam teks cerita ini semuanya mengandung kalimat sempurna. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada teks cerita ini juga terdapat isim isyarah, isim sifat, dan domir munfasil, fi'il mudhari, dan yang terakhir tentang jam. Nah, begitu cara kita memahami serta menganalisis teks. Ya, baik anak-anak sekalian, tidak perlu lama karena insya Allah bisa dimengerti ya. Yang perlu kalian catat yaitu tentang yaitu kosakata. Yang teks ini enggak perlu dicatat ya. Cukup kosakata, kemudian pembagian pola kalimat, contoh pola kalimat, kemudian pengertian pola kalimat yang sempurna dan tidak sempurna, serta hasil memahami teks dan hasil penelitian atau analisis teks. Bapak rasa cukup sekian. Kalau belum ada yang dipahami, silakan di WA Bapak atau ditanyakan ke Bapak. Bapak akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.